Salam Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, minggu lalu saya tidak bisa hadir beribadah, memang situasinya sangat tidak memungkinkan ya. Hari apa itu ya Bapak Ibu ya? Saya lupa, hari Jumat kalau nggak salah, saya lupa ya, hari Jumat atau ya hari Jumat. Hari Jumat itu pagi itu anak saya yang kecil itu, waduh itu diare. Sampai saya hitung tuh hampir 14-16 kali, saudara. 16 kali pup itu, dan itu cairan semua, cairan. Demamnya tinggi sekali. Waduh, saya pikir ini demamnya luar biasa. Kita hitung tuh hampir 39 lebih. Ya. Cuman kita coba dulu bertahan, tapi kita berusaha untuk kasih obat-obatan yang ada di rumah ya. Sunmol, kasih apa gitu ya. Terus di rumah juga tersedia obat panas yang maaf dari belak dubur ya. Memang itu dikasih dokter, kita masukkan, enggak turun juga saudara. Kita berusaha kasih makan, enggak mau. Itu kelihatan sekali tuh badan udah lemes. Waduh, saya bilang ini enggak mungkin ya. Kita nggak bisa rawat sendiri nih. Kita butuh orang lain, yaitu dokter gitu. Akhirnya kami sepakat, kami bawa ke rumah sakit Seci ya. Kami bawa ke rumah sakit Seci jam 11 siang kalau nggak salah, cuma bawa diperiksa semuanya, nggak ada COVID, nggak ada apa, bagus. Cuman memang katanya diare dan bahkan demamnya tinggal dikit lagi, dan karena nggak mau makan. Ya. Oke, jam malam, sore atau malam begitu, dokter bilang kasih memo pulang. Wah, kok dikasih pulang ya? Saya bilang, dok, kalau boleh jangan, saya bilang. Enggak Pak, ini bisa pulang, Bapak bisa rawat dia di rumah. Begini dok, karena riwayat anak saya kan saya tahu ini dok, maaf bukan mau menggurui, saya bilang. Anak saya ini kalau udah demam, diare, dia nggak mau makan, itu bisa lama sekali dok. Jadi kalaupun dokter kasih obat, saya bawa nih obat, apalagi obatnya oral ya, maka nggak bakal dok, saya bilang. Nggak Pak, tapi boleh pulang dulu. Waduh, saya bilang pulang. Kita mau berdebat dengan dokter, nanti dikirain kita orang sok pinter gitu. Melawan dokter gitu. Ya udah, kami pulang kita bawa. Kita berusaha kasih obat apa, nggak bisa juga saudara. Sampai hari Seninnya, Senin kemarin tuh, wah, langsung kita bawa lagi karena itu makin lemas, bawa langsung ke rumah sakit. Saya bilang sama dokter dan perawatnya, dok harus rawat inap, saya bilang. Rawat inap. Ini kemarin sudah kita udah datang dok. Maaf ini kita bukannya mau ini. Rawat inap dok. Ini anak harus diinfus, minta tolong, saya bilang. Ya. Toh juga kan kalau misalnya ada pembiayaan ya kita bayar ya. Sebagian memang sebagian nggak di cover semua saudara. Ya. Sebagian di cover, sebagian tidak. Ya. Apalagi anak itu kan dites apa ya? Tes rapid swab ya, tapi lewat dari darah itu ditanggung oleh kita gitu, termasuk orang tuanya yang jaga gitu ya. Nah ini anak saya ini nggak mau diletak saudara, ya diletak di tempat tidur nggak mau, jadi seharian gendong saudara sampai dia tidur lelap itu sampai jam 2 baru, bayangin saudara, dari pagi sampai jam 2 pagi baru bisa diletak di tempat tidur. Jadi orang yang gendong tuh gempor. Jadi Jessica jagain 1 hari, wah dia udah, bayangkan pinggang udah pegel minta ampun ya. Udah itu mencret itu sampai berapa 14 kali di rumah sakit juga terus. Udah itu kalau mau dibersihin nangisnya heboh gitu. Jadi pas saya lihat jadi itu waduh udah berserakan saudara. Berceceran. Nah, kemudian ada ide, Jessica bilang, "Udah bisa nggak kita gantian?" Wah, gantian bisa nggak ya? Saya konsultasi, bisa nggak ke bagian administrasi? Bisa Pak, tapi Bapak harus di ini, dia apa namanya? Swab ya. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Swab, udah dapat, saya ganti. Benar udah. Itu luar biasa sekali. Memang anak kalau udah diare, waduh, cairan semua ser, entar lagi ser. Waduh, kita bersihin juga, dinangis bla bla bla, dikasih makan nggak mau, untung ada infus. Jadi memang ya infus itu sangat menolong ya. Kalau kita nggak kasih makan dia nggak mau, apa yang masuk saudara
Ya puji Tuhan, terus kemarin ya kalau nggak salah ya, kemarin puji Tuhan pulang ya. Dokter bilang sudah boleh pulang dan memang ya puji Tuhan sudah diarenya sudah berkurang dan kemudian nafsu makannya sudah mulai ada. Ya. Waktu dokter bilang boleh pulang ya, kami bilang oke. Ya karena kami lihat juga sudah mulai mau makan walaupun belum terlalu saudara, belum terlalu mau gitu. Jadi sangat-sangat apa ya? Saya juga harus ekstra perhatikan gitu. Jangan sampai nggak makan lagi, balik lagi gitu kan. Bisa bolak-balik ntar ke rumah sakit, masuk lagi di swab lagi. Waduh, saya bilang. Ya luar biasa. Waktu saya lihat di atas itu semua anak-anak kecil saudara. Dan penyakitnya sama, demam, diare. Ya, saya curiga itu mungkin karena dampak dari banjir. Ya. Kan banjir itu surut hari apa saya lupa itu. Ya nggak lama langsung. Dan bahkan anak-anak mahasiswa STT juga banyak yang diare. Ya, jadi kemungkinan besar dari situ. Ya saudara, waduh, saya bilang. Ini pun kita masih berdoa agar benar-benar sungguh-sungguh bisa sembuh. Ya, tadi malam juga ya mertua telepon ya dari ini sakit. Waduh, kita sama Nando juga sama juga diare karena mereka juga kena banjir juga. Waduh, sama saudara, diare juga. Ya, gimana kita mengangkatnya? Mertua kan badannya agak gede gitu. Si Bang Roy bisa angkat? Gak bisa, berat banget katanya. Sana bisa angkat? Gak bisa juga Pak. Udah berdua gak bisa juga nih. Ya udah saya ikut lagi. Ayo kita angkat. Mungkin karena dia capek ya. Dia baru capek dari kerja, gak bisa. Udah saya coba, saya bilang. Ya saya angkat bisa. Ya gitu. Jadi bukan karena saya kuat, bukan. Mungkin karena saya baru makan jadi kuat. Saya angkat bisa. Tadi nggak bisa katanya. Kita bawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Dites Pak COVID. Waduh COVID. Belum apa-apa udah COVID aja nih. Aduh saya bilang COVID belum apa-apa COVID. Duh gimana ya saya bilang. Cabut aja dah. Dikit-dikit COVID nih di Cengkareng saya bilang. Karena memang sudah banyak isu itu, jadi kita kayak apa ya? Kalau mendengar itu sedikit-sedikit COVID rasanya enak gitu. Maaf saudara ya. Dikit-dikit COVID gitu. Di-COVIDin gitu. Udah kita pindah, angkat lagi gitu. Angkat lagi. Bawa ke Seci. Nah, sekarang sedang dirawat di rumah sakit Seci. Anak baru keluar, masuk mertua. Itulah hidup. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah alami. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari tetap bahasan kita 2 Timotius 3 dan masih ada hanya 2 bahasan kita saudara. Enggak lama, enggak banyak lagi. Nah, saudara-saudara itu semua saya rekam saudara. Saya ingin nanti bahasan ini disadurkan dalam tulisan saudara. Ciri-ciri akhir zaman ini. Kita akan lihat ayat yang keempat, tapi paling bawah, saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang keempat, yang paling bawah, C mungkin ya, A, B, C, D ya. Yaitu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yuk sama-sama kita bacakan Bapak Ibu, 2, 3 ya. Lebih sama-sama 2, 3 ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ciri berikutnya dari manusia akhir zaman adalah lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Petrus 3 pun katakan demikian saudara. Akhir zaman nanti orang lebih menuruti hawa nafsunya. Itu ciri manusia akhir zaman. Hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu gitu ya? Kenapa nggak nafsu saja ya? Ya hawa seolah-olah itu kan sebuah nama. Padahal sebenarnya bukan karena Hawa, Adam dan Hawa itu bukan. Tapi memang Hawa di sini adalah kata umum. Ya. Hawa itu kan hawa nafsu menjadi suatu perasa. Hawa nafsu berarti keinginan yang kuat, tetapi disertai dengan kedagingan. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, saudara, hawa nafsu ini seringkali orang berpikir bahwa hawa nafsu ini pasti seks. Sebenarnya enggak. Ya.
Orang berpikir sering hawa nafsu. Hawa nafsu ini apa ya? Apakah berkaitan dengan perzinahan? Enggak harus, saudara. Saya perhatikan di dalam penggunaan Alkitab, hawa nafsu itu bisa saja berkaitan dengan keinginan-keinginan kita yang berkaitan dengan keinginan daging lainnya yang sebenarnya berbeda dari keinginan seks. Tapi keinginan seks yang berlebihan juga disebut hawa nafsu. Tetap juga, saudara. Tetapi maksud saya adalah hawa nafsu itu bukan hanya tertuju pada keinginan seks, enggak. Tetapi hawa nafsu juga tertuju kepada keinginan, kedagingan kita yang begitu banyak. Dan kemudian Rasul Paulus terangkan itu di dalam Galatia 5. Di dalam Galatia 5, Rasul Paulus menerangkan begitu banyak kedagingan. Jadi hawa nafsu ini itu berarti ada banyak hal yang bisa dikotakkan dalam berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau orang dunia bilang ada 3 hal yang bisa menjerat manusia. Yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah tahta. Yang ketiga adalah wanita bagi pria. Pria bagi wanita. Harta, tahta, wanita. Itu bagi pria. Dan pria bagi wanita. Ya? Betul. Bagi yang bagi yang setengah-setengah. Betul. Iya, betul. Jadi ditambahin lagi, Pak ya. Bagi yang ini ya berarti mereka ke situ arahnya. Nah, yang pertama Saudara, berarti hawa nafsu ini juga berkaitan dengan kalau kita mengejar harta berlebihan. Kita sangat mencintai harta, itu hawa nafsu, Saudara. Hati-hati, dunia ini terjerumus kepada hal yang demikian. Orang itu sangat berusaha untuk bekerja, mengumpulkan harta, menumpuk harta sebanyak mungkin untuk tujuan menenangkan hatinya. Ada banyak orang berpikir bahwa ketika hartanya ada banyak maka dia tenang, damai sejahtera. Padahal salah. Ada banyak orang berpikir kalau saldonya banyak, ya, di rekeningnya damai, tenang dia. Padahal salah, padahal tidak. Ada banyak orang yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin, bekerja siang malam, berpikir supaya apa? Hidupnya aman, tenang. Padahal tidak juga. Ini juga merupakan hawa nafsu. Nafsu yang berlebihan. Sebenarnya apakah salah kita mengumpulkan harta? Enggak salah, Bapak Ibu ya. Amin. Enggak salah. Apakah salah kita berusaha untuk bekerja dan diberkati Tuhan? Enggak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hal itu masuk dalam kategori hawa nafsu. Berarti kita sangat menginginkannya menjadi prioritas, dan kemudian hal-hal yang lain yang sebenarnya ada banyak firman Tuhan ajarkan kita abaikan. Ada banyak orang terjerumus hawa nafsu harta dan akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Nah, ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Amin. Ini nggak boleh, saudara. Jadi hawa nafsu kita ini harus benar-benar kita sadar betul bahwa kita semua ini rentan. Kita ini semua rentan, saudara. Nggak ada yang kebal, saudara. Mau pendeta, mau siapapun, nggak ada yang kebal. Ya, kalau yang namanya harta, uang, firman Tuhan katakan apa? Wah, apa? Uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu akarnya. Sewaktu dilihat, berarti kalau ada buahnya di atas kan? Sebenarnya itu yang kelihatan saja, saudara. Berarti ada akarnya. Ada begitu banyak tindakan-tindakan kejahatan, tapi itu hanya yang kelihatan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Akarnya sebenarnya apa? Uang, saudara. Akarnya uang. Orang melakukan kejahatan ini, kejahatan ini, kejahatan itu, kejahatan ini, kejahatan ini. Itu hanya yang terlihat. Itu hanya yang terlihat. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, ada akarnya yang harus dicabut. Apa itu? Cinta akan uang. Cinta akan uang itu akarnya. Tapi kita sering berpikir yang kita pingin babat tuh fenomena yang di depan, yang kelihatan.
Fenomena yang kelihatan, oh ini. Kita berusaha memperbaiki yang kelihatan, tapi kita lupa ada akarnya, cinta akan uang. Yang harus, berarti akarnya harus dicabut sampai ke akarnya. Selama akarnya tidak dicabut, mungkinkah terbebas? Nggak bisa, saudara. Nggak bakal bisa. Coba perhatikan kalau kita di ladang atau di tanah ada tumbuhan. Apalagi kalau itu tumbuhan yang gampang tumbuh ya, seperti apa ya? Rumput di tanah itu. Iya, lalang gitu ya, rumput di tanah itu kan. Kita coba atasnya aja ya. Kita babat atasnya doang. Udah bersih, aman. 2 hari lagi tunas lagi. 2 hari muncul lagi. Kemudian kita lagi muncul lagi loh. Kita babat lagi, muncul lagi. Karena kita lupa akarnya yang tidak dibereskan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, akarnya ini yang harus dibereskan. Maka orang itu banyak sekali terjebak sehingga mereka berusaha untuk menenangkan dirinya dengan apa yang mereka kumpulkan. Mereka berpikir ketika akunnya, rekeningnya penuh banyak, kemudian hartanya banyak, mereka tenang, damai, sejahtera. Tapi firman Tuhan justru katakan itu merupakan hawa nafsu. Nah, yang berikutnya ada hawa nafsu juga dikatakan apa? Yaitu tadi apa? Tahta atau jabatan kedudukan. Nah, saudara, coba lihat kalau di DPR MPR itu makanya disebut apa? Berebut kursi. Berebut kursi itu kan hanya kiasan, saudara. Kalau satu kursi direbut tuh apa sih? Yang tuh apa direbut? Ya kasih aja, nah ambil tuh kursi doang. Kursi paling mahal berapa sih? Saya pernah cek di mana nih? Di sebelum hotel Agusta tuh apa namanya? Yang furniture tuh ya. Di dalam tuh. Yang paling mahal kursi mungkin ada 10 juta gitu ya satu. Enak banget tuh. Gitu. Kursi bos itu. 10 juta ya. Bukan itu yang diperebutkan. Tapi yang diperebutkan adalah kedudukannya. Kenapa? Karena kedudukan itu memiliki otoritas. Ketika dia gunakan otoritas itu yang berbahaya. Jadi ada banyak orang ingin memiliki kedudukan itu dan kemudian menggunakan kedudukan itu dengan apa yang dia mau. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan sebagai apa? Hawa nafsu. Makanya kita pun jangan sampai jatuh di sana. Peringatan keras. Jangan sampai kita bersaing dengan orang dan bahkan di dunia pekerjaan tuh banyak, saudara. Saya pernah ceritakan, saudara ya, waktu saya pelayanan di Surabaya. Waduh, saudara. Benar-benar saya kaget segagetnya. Ya. Saya hanya polosnya gitu kan, membantu pelayanan gitu. Ya, membantu pelayanan ibadah pemuda. Ya. Dan saya nggak tahu apa-apa tentang masalah yang terjadi di antara mereka itu abang adik pendeta gitu. Nggak ada yang main gitar. Kemudian ketua pemudanya datang. Ya, bisa main gitar. Oh bisa. Main gitar, oh iya. Main gitar saya. Setelah itu nggak lama besoknya saya dipanggil pendeta yang di mana saya ikut merintis. Panggil. Kenapa kamu bantu pelayanan itu? Kenapa saya bantu pelayanan itu? Iya, karena saya kan itu libur, Pak. Itu malam minggu libur, saya memang nggak ada kerjaan. Iya, kenapa kamu mau main gitar di situ? Iya, namanya juga saya nggak ada kerjaan, ya saya bantu aja, Pak, pelayanan kan, Pak. Dan saya nggak ada dapat apa-apa, nggak ada, Pak. Saya hanya main gitar saja, udah selesai. Iya, saya dan adik saya itu nggak cocok. Yang nggak cocok tuh lu dan adik lu, bukan gua dalam hati. Waduh, mau keluar juga bahasa Medan saya, cuman karena saya tahu saya pelayanan ya. Pak, maaf Pak, saya hanya membantu. Iya, saya dan adik saya itu nggak ini, kami sih pendeta tapi kami. Waduh, mati deh, saya baru tahu pendeta kok begini. Ini bukan pendeta, pendekar. Di bawahnya persekutuan adiknya, di atas itu kantor pastori abangnya, dan saya ikut abangnya waktu itu.
Dan kami merintis di hotel Surabaya Garden Palace ya. Kalau Bapak Ibu pernah, di Surabaya itu hotel bintang 5 ya, di hotel Garden Palace. Kita undang artis-artis kita undang, dijemput dari bandara layanan. Saya cuma bilang, nggak lama kok ini orang kenapa kok jadi marah banget gitu. Ternyata ada satu anak pemuda yang gosok gitu, saudara. Ada yang gosokin. Waduh, saya bilang ini. Saya waktu slide lagi, waduh, ini banyak orang persaingan, saudara. Kenapa, saudara? Waktu itu memang bapak ini itu dekat sekali dengan saya, sangat dekat gitu ya. Kemana-mana sama terus. Sampai akhirnya karena masalah itu ya ada ya, seorang pemuda di situ yang menginginkan posisi di tempat saya gitu. Karena bapak ini sebenarnya sudah persiapkan saya, kamu siap-siap, kamu akan naik mimbar gitu. Ya, puji Tuhan juga kan saudara kalau dipercaya. Mungkin dia iri bla bla bla. Aduh, saya bilang ini bahaya ini. Tapi saya nggak terima waktu itu. Saya bilang, Pak, maaf, itu saya hanya melayani. Oh, kamu melawan? Wah, ya sudah. Ya kalau begitu ya berarti nggak, gimana ya, persepsi pelayanannya sudah berbeda. Nah, saudara-saudara, pada banyak orang yang berusaha untuk apa ya, ingin menduduki sesuatu, tetapi melakukannya tidak dengan cara yang benar. Itu banyak, saudara. Bapak Ibu pasti alami itu. Tapi itu yang disebut menuruti hawa nafsunya. Ya, inginkan kedudukan. Saya, Bapak Ibu, orang yang paling tidak bisa, kalau ada istilah menjilat, ya Bapak Ibu, saya orang yang paling nggak bisa kalau ada istilah menjilat gitu. Menjilat itu gimana ya? Bukan orangnya dijilat-jilat, bosnya jilat-jilat bos. Enggak. Kita buat nih orang naik gitu. Kan ada orang begitu. Saya perhatikan ada orang yang begitu. Kalau dia lihat bosnya, dia naik-naikin. Duh, gua malas lah. Nggak bisa, saudara. Ngomongnya standar aja. Nah, kita harus hati-hati di situ. Kenapa, saudara? Ada banyak orang menginginkan sesuatu, hawa nafsunya ingin, tapi tidak dengan cara yang tepat. Itu hawa nafsu. Nah, seharusnya kalau memang kita menginginkan sesuatu, apakah yang tadi yang kita sebut sebagai apa? Kedudukan, maka kita harus raih dengan cara yang tepat. Dengan cara apa? Prestasi. Coba kita lihat Pak Jokowi, saudara. Pak Jokowi itu dari hal yang kecil, ya. Dia seorang pengusaha kayu, mebel. Kemudian memang dia suka membantu, saudara. Dia ikut partai. Kemudian dia wali kota. Kemudian naik lagi gubernur, naik lagi menjadi presiden. Semua itu terjadi karena apa sih? Prestasi. Semua itu terjadi karena prestasi, bukan karena menjilat bla bla bla. Enggak. Jokowi kita tahu kan mana ada dia pintar ngomong untuk menjilat orang, enggak. Nah, oleh sebab itu maka sebenarnya kalaupun kita merindukan sesuatu itu boleh. Misalnya, kita menginginkan kedudukan ini, itu boleh. Tetapi kalau itu sudah jadi hawa nafsu dan kemudian kita halalkan segala cara untuk meraihnya, itu sudah berdosa. Ini yang berbahaya. Nah, kita lihat Daniel. Nah, Bapak Ibu, Daniel, apa yang dilakukan Daniel? Daniel itu orang yang sangat jujur, pintar, jujur, dan bahkan setiap apapun yang ditugaskan oleh kaisar pada waktu itu dia lakukan dengan baik. Sehingga apa? Dilihat prestasinya. Maka Daniel diangkat menjadi gubernur atau bupati pada waktu itu. Dalam suatu wilayah dia pimpin juga. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bukan menuruti hawa nafsu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Nah, ini yang ketiga kategorinya boleh. Hawa nafsu seringkali memang dalam Alkitab pun saya pelajari, banyak hawa nafsu dikaitkan dengan kejahatan seksual. Dan ini pun penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Hawa nafsu yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan bahkan amoral dan bahkan penyimpangan itu hanya memberangus kerohanian kita. Kita jatuh, habis kita.
Dan yang ketiga ini yang paling sering dianggap hina. Betul nggak sih? Iya, saudara. Sebenarnya semua dosa sama, tapi yang ketiga ini seringkali dianggap paling hina, saudara. Saya nggak tahu, itu mungkin itu persepsi semua manusia. Baik di luar juga begitu. Ada pendeta, seorang pendeta yang terkenal, Robert Liardon dari luar negeri. Buku-bukunya banyak sekali. Tetapi ternyata jatuh dalam kasus seksual, bahkan homo. Ya, pendeta homo. Apa yang terjadi? Setelah terkuak, habis pelayanan. Tidak seorang pun mempercayakannya lagi. Padahal sama dosa, tetapi dosa amoral, kejahatan seksual sering sekali dianggap lebih tabu dan dianggap lebih parah. Padahal semua dosa sesungguhnya sama. Kita tahu juga pendeta tahun 90-an, 90 berapa itu ya, saya dengar juga itu. Itu di UGI heboh, saudara. Kalau saudara ingat, di UGI itu dia memang seorang dari seberang, kemudian masuk jadi Kristen, dan dia memang belajar luar biasa, ya, karena memang tokoh agama dari seberang. Dia buka gereja persekutuan di UGI, itu dari jam 5 pagi orang udah ngantri. Kalau dia buka gereja, dari jam 5 pagi, saudara, udah ngantri pingin ibadah, sampai malam, luar biasa. Terkenal, ini pendeta kalau sebut saya ini terkenal, saudara. Sebagian mungkin tahu. Ketika terjadi kasus amoral dengan sekretarisnya sendiri, loh. Oh, dia sudah terkenal sekali ya, khotbah di mana-mana. Hilang dan tidak ada lagi yang mau. Nah, saudara-saudara, ini mengerikan. Kita perhatikan Daud. Daud itu kejahatannya bukan karena hanya Batseba. Bukan. Ada banyak lagi kejahatan Daud, saudara. Banyak. Termasuk apa? Mengambil istri bukan dari bangsa Israel. Apakah itu kejahatan pada waktu itu? Kejahatan di mata Tuhan. Tetapi kenapa kejahatan yang paling penting itu sih, kenapa berkaitan dengan Batseba itu? Karena dia paksa. Suaminya dia bunuh, kemudian ambil. Kan begitu, saudara. Beda ceritanya kalau dia datang baik-baik kepada Uria. Kan raja ya, Uria sini. Ya Tuanku Raja, aku melihat Batseba istrimu. Ini kalau zaman raja-raja ya Bapak Ibu, sekarang nggak boleh. Aku melihat istrimu, sudikah engkau memberikannya kepadaku? Kalau Uria katakan ambil, legal. Dan maksudnya legalnya itu apa ya? Tidak berdampak besar seperti apa yang Daud alami. Tapi karena yang dilakukan Daud adalah rampas. Ya. Atur strategi, suruh Uria tempatkan di barisan paling depan waktu perang. Waktu perang hebat terjadi, sudah diatur. Tentara-tentara mundur. Dia sendiri yang berperang. Mati kejahatannya. Kemudian ambil Batseba. Wah, ini dia. Bapak Ibu, kalau ikutin hidup Daud, kasus yang paling besar spektakuler yang bisa dikatakan dosa yang sangat membuat hidupnya, perjalanan hidupnya itu pahit. Kasus Batseba. Amoral. Jadi firman Tuhan sebenarnya jelas, saudara, bahwa hawa nafsu, termasuk tadi hawa nafsu berkaitan dengan seksual, sangat-sangat berat. Sangat-sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua tidak ada yang kebal. Tidak ada manusia yang kebal, Bapak Ibu. Kita semua sama, karena kita semua sama-sama daging. Kita sama-sama sedang berjuang. Oh, ini pendeta pasti. Enggak, saya udah paparkan pendeta kok. Ini kita fair, Bapak Ibu. Kita sama-sama daging kok. Yang kalau udah pendeta, wah, tubuhnya udah kudus begitu. Sama aja. Kita sama-sama punya mata. Ya, kalau jalan ke mall, Pak Dayat lihat, Pak Dede lihat, saya pun lihat sama kok, Pak. Iya, Pak. Lihat. Aduh, gimana ya gitu. Sama-sama lihat kita. Waduh. Gimana ya gitu.
Gelisah kita kalau laki-laki. Kenapa laki-laki gelisah kalau jalan-jalan ke mall? Tanda-tanda dia masih normal. Tapi mungkin bagi Anda itu memang begitu realita yang kami hadapi. Bu, tolong kami, jangan buka-bukaan. Jadi kalau kita jujur ya, anak-anak para kaum wanita, ya harus jujur. Tolong jangan terlalu buka dikit, kenapa? Kenapa? Kami ini lemah. Iya kan, Pak Tasan? Kita ini lemah, saudara. Jadi kita jangan munafik. Justru kita tahu kita lemah. Nah, kita lemah, saudara. Jadi kita tahu kita lemah, ya gimana kita harus sadar itu. Kita sebagai anak Tuhan, nah di situ tahu, oh iya Tuhan, tolong gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau di luar kan ya orang nggak peduli. Lu mau lemah mau apa ya, kitanya yang harus tahan jaga. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 tadi golongan hawa nafsu. Nah, sekarang yang paling penting adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Mari kita coba lihat di dalam Galatia. Yang pertama yang harus kita lakukan, dan ini penulisnya sama-sama Rasul Paulus, saudara. Yang kita harus lakukan adalah Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 saya akan bacakan Bapak Ibu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan apa? Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu. Menyalibkan daging kita dan hawa nafsunya itu. Jadi hawa nafsu itu memang nempel di daging, Bapak Ibu. Hawa nafsu nempelnya di mana? Daging. Menyalibkan. Sama seperti Kristus yang disalibkan mati. Demikian juga daging kita ini harus disalibkan. Memang harus. Gak bisa enggak, ini firman Tuhan, gak bisa tawar-tawar. Memang harus disalibkan, Rasul Paulus bilang. Cuman kita kan sadar, kita ini berprosesnya luar biasa, saudara. Kan gak gampang. Apakah ada orang yang memang ketika dia hidup dalam Yesus langsung gampang menyalibkan daging dan kemudian menguasai dirinya, kemudian menjaganya, itu kan gak gampang, saudara. Ya, apalagi pada zaman hukum Taurat itu, para ahli orang Taurat, orang Farisi, kalau melihat wanita maka dia tutup matanya. Makanya ada juga istilah pasanglah apa? Kacamata kuda. Kan nggak mungkin di mall pakai ini, orang bilang orang gila. Nggak mungkin. Iya. Apalagi saudara-saudara yang pernah ke Bali, ya sudah. Nah, saya pernah ke sana. Ya baru sekali sih. Batasan belum? Udah. Ya sudah. Kalau memang nggak bisa ya repot, saudara. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita apa? Menyalibkannya. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang betapa pentingnya bagi kita pria ditolong oleh wanita. Amin. Dan itu istri kita. Istri kita menolong kita banyak hal. Bukan hanya dalam hal kedagingan seksual. Termasuk 3 itu, harta tahta itu. Ya, istri kita itu penolong. Cuman hati-hati, saudara, jangan diplesetin. Penolong berarti kami lebih kuat dong dengan dari Anda. Bapak Ibu, tolong dipahami kata penolong di dalam kitab Kejadian dengan baik. Begini. Firman Tuhan kepada Adam. Adam, aku berikan seluruh alam ini kepadamu, segala isinya. Taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas bumi, beranak cuculah. Kemudian firman Tuhan katakan apa? Aku berikan seorang penolong. Itu konteksnya Bapak Ibu, tolong dipahami dengan baik. Jadi mandat itu diberikan kepada Adam. Kemudian untuk menolong Adam melakukan menguasai seluruh bumi itu, ditolong oleh siapa? Hawa. Istri Hawa. Jadi jangan ada berpikir Hawa lebih kuat dong. Aku tolong kau Adam. Enggak, bukan begitu, saudara. Enggak, bukan begitu. Saya sering banyak dengar khotbah begitu. Maaf, saya bukan mau ini ya. Tapi tolong tempatkan dulu di dalam konteksnya itu. Tidak begitu.
Itulah konteksnya. Jadi Adam melakukan mandat yang besar. Besar nggak Bapak Ibu? Kuasailah alam bumi ini, semua serta isinya. Taklukkanlah itu, peliharalah itu, dan beranak cucu. Adam bisa lakukan sendiri? Nggak bisa, gimana? Yang ketiga, nggak bisa kan beranak cucu, ya mana mungkin? Makanya firman Tuhan kata, ketika Adam berkeliling, dia lihat tidak ada yang sepadan dengan dirinya. Nggak bisa dilaksanakan tunaikan tugasnya beranak cucu. Dengan siapa? Maka Tuhan kasih yang disebut dengan apa? Penolong. Jadi penolong di situ kalau kita mau posisikan Bapak Ibu, suami itu tetap di atas. Suami itu mendapat mandat dan istri menolongnya. Kalau dalam posisi perusahaan ya, ini gambaran saya ya. Kalau ada direktur, maka ada sekretarisnya. Kalau ada direktur, ada wakilnya. Itu bisa digambarkan seperti itu. Karena yang memiliki mandat, otoritas tuh direktur, saudara. Tapi ada sekretarisnya, ada wakilnya. Itulah yang menolong. Jadi jangan katakan sekretaris wakil lebih kuat dari direktur. Ya enggak lah. Enggak ada ceritanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ah iya. Oke, enggak ini. Maksudnya ayat ini. Jadi maksudnya kita harus menyalipkan daging kita ini. Ini yang paling besar, yang paling utama. Kalau kita sudah bisa menyalipkannya, ya saya yakin dan percaya bahwa proses penyalipan daging kita itu nggak bisa langsung hanya sekejap selesai sekali, enggak Bapak. Proses penyalipan itu memang progres terus menerus Bapak Ibu. Terus, kan kita kan masih hidup. Ya ketika kita masih hidup maka kita harus terus menyalipkan lagi terus Tuhan tolong saya kan gitu. Ya, terus lagi. Kenapa? Tantangan kehidupan kita itu ada terus. Ya. Apakah dia dalam harta, apakah dia dalam tahta, apakah dalam kaitannya dengan wanita dan kalau ini pria. Maka kita harus memang menyalipkan daging kita. Apalagi dalam kasus rumah tangga keluarga. Oh, betapa kita harus ekstra kan Bapak Ibu kalau kita jujur. Iya, benar. Ada berapa banyak sih orang yang bisa menjaga tubuhnya dengan baik? Misalnya suami ketika menikah bodinya begini. Ya kan? Ketika sudah menikah, ya enggak lah. Perut sudah naik, belakang sudah naik. Saya waktu baru menikah berat badan 60. Ya. 5 bulan lalu 79 lebih. Oh yang 79 lebih. Pendek-pendek begini. 79 lebih loh. Padahal berapa berat badannya Pak? 80, hampir dekat, cuma 1 kilo Pak. Cuma 1 kilo kita Pak bedanya Pak. Pendek begini. Wah nggak benar saya bilang, saya ini udah keterlaluan deh badan saya ini. Saya komitmen kurangi nasi. Ya, saya kalau makan nasi itu kayak setanan itu. Ya, apalagi kalau makan enak tuh saudara, nasinya ngap habis gitu. Sekarang puji Tuhan udah 5 bulan ini ya. Nasi benar-benar saya sangat ini. Dari 79 lebih itu, sekarang saya 75. Hampir 4 kilo lebih tuh saudara. Karena nggak makan nasi. Makan ya, dikit aja gitu. Dikit, karena sudah saya takut juga loh. Saya hitung cek gula 140, ya kemarin juga 140. Ya, orang bilang udah hati-hati jangan gitu. Tapi setelah nasi saya batasi Bapak Ibu, ya udah mulai enak ya, 120 gitu udah. Wah, iya, puji Tuhan. Perut saya juga banyak baju saya kaos kemarin, ya 5 bulan lalu. Itu kalau saya pakai, waduh, itu begini saudara. Kancingnya udah ini udelnya keluar gitu kalau pakai kemeja. Iya. Wah, saya bilang ini hawa nafsu nih. Iya, hawa nafsu apa ya? Kan nggak terkendalikan, itu salah satu hawa nafsu kan, makan tuh hawa nafsu saudara. Nggak bisa dikendalikan, apalagi kalau udah jumpa makanan yang enak tuh, kadang-kadang kita itu kayak dalam tanda kutip kesetanan gitu. Rasanya kita babat habis. Kalau sekarang, wah, nggak lagi. Kenapa? Karena saya tahu, wah, kalau sempat saya babat habis, badan bisa naik terus ini. Udah mau 80.
Babat makan terus 85 waduh. Dan beserta kroni-kroninya, penyakit dan kroni-kroni itu lebih ngeri saudara. Ya, itu aja saya udah takut. 140 loh. Normalnya berapa gula Pak? Normalnya 120 ya. Itu cuman dikit aja itu saya udah takut. Wah bahaya. Nasi batasi. Minuman-minuman. Dulu saya kan kalau di warung tuh kopi lagi, kopi. Hitung-hitung 3 kali ngopi, gulanya masuk terus. Wah, udah mulai dikurangi. Itu juga berkaitan dengan hawa nafsu. Makan makan yang enak. Kita pingin rasanya ini gitu. Boleh, tapi porsinya, menurut saya porsinya yang harus kita batasi. Porsinya saudara. Kalau enggak kita ini, bahaya. Penyakit. Saya udah pernah itu kaki saya bengkak. Itu apa katanya? Samurai. Bengkak saudara. Bengkak ya. Saya cek iya betul, samurai. Bayangin tuh, masih muda udah asam urat, bengkak. Wah, saya pikir lagi belum lagi yang lain kalau diminum semuanya, makan semuanya bahaya nih. Kalau kita makan di luar tuh ya, di cepat saji ya apakah KFC bla 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 itu kan itu kita minum gede lagi kan, itu cangkirnya cup, maaf bukan cangkir ya, cupnya gede segini loh. Ya, gede segini. Kadang-kadang dulu kita habisin dulu ya. Ya, udah makan KFC-nya atau apanya burgernya, kita habisin dulu. Sekarang karena udah tahu, ini kita harus berhikmat juga ya. Wah, nggak bisa lagi. Ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita pikirkan kita terjebak di dalam hawa nafsu. Bukan hawa nafsu seks saja, bukan itu ya. Tapi hawa nafsu apa ya? Kedagingan kita, termasuk makan, minum itu hawa nafsu saudara. Makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, kayaknya kita pingin ini gitu ya, pingin gitu ya. Itu hawa nafsu. Nah, firman Tuhan sangat jelas katakan, ya apa? Taruhkanlah pisau di leher. Aduh, gitu ya. Jadi sebenarnya apakah salah kita makan yang enak? Boleh. Tapi porsinya, Bos. Ingat umur gitu loh. Kalau kayak Lius dulu, bukan apa-apa. Saya bilang sama Lius, kalau kamu ketemu saya usia waktu kita sama gitu, gini saya bilang, kamu belum ada apa-apanya makan dengan saya bilang. Nggak ada apa-apanya, saya bilang. Kita kalau makan sama Pak Paulus sama Pak Fred itu, nambahnya luar biasa, saya bilang, nasi. Tok, gitu. Iya, Pak Fred lagi tambah, udah berapa kali tambah? 3. Udah 3 kali belum kejar juga. Ya, iya nasi padang. Kita nganan. Pas pulang, lapar lagi ya katanya. Lapar lagi. Makan lagi. Emang. Iya. Tapi sekarang, dia puji Tuhan belum. Tapi kalau sekarang, saya udah mulai takut sudah. Ya, kontrol. Kalau enggak, waduh. Semua penyakit numpuk di badan kita. Numpuk. Ya. Puji Tuhan, ya dari 79 saya nggak makan komit ya. Makan kalaupun makan nasi dikit aja. Saya sering kalau makan nasi padang ke apa, sebelum saya pegang ambil dulu saya bilang. Bukan saya kasih penyakit ke dia, bukan. Tapi karena dia masih muda gitu loh. Tapi kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa. Ya nggak usah, saya hanya pisahin gitu loh, pisahin. Ya, itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan apa sih? Menyalipkan kedagingan kita, yaitu hawa nafsu. Kita ingin rasanya harta kita banyak, salipkan kedaginganmu. Cukup aja udah, kenapa sih?